Ini menurut saya ini sangat terburu-buru untuk itu. Sebaiknya ya kita sangat menghormati dengan Pak JK. Ya saya katakan satu daerah dengan Pak JK kan. Artinya begini, beliau ini ada tokoh bangsa untuk itu. Ya, alangkah baiknya kalau dia katakan dibuatlah somasi, minta klarifikasi kepada akun-akun yang disebut itu. Karena ada dikatakan juga di situ ya, ada dikatakan YouTuber Nusantara. Sedangkan yang akun-akun di situ itu tidak ada hubungan dengan YouTuber Nusantara. Nah, ini mesti diklarifikasi untuk itu gitu loh. Ya karena ini kan mengacu ya dari pernyataan dari salah satu tersangka untuk itu gitu loh. Nah itu jangan dikait-kaitkan dengan itu. Saya katakan untuk itu. Dan yang kedua itu adalah saya katakan tadi ya harus buat ini dulu lah. Oke baik. Langkah pertama kenapa kita membuat laporan polisi ini karena Pak JK harus memastikan sehari sebelum bahwa dia tidak pernah bertemu dengan Rismon, tidak mengenal Rismon dan tidak tahu menahu soal gerakan mempersoalkan ijazah Jokowi. Lalu muncul ada statement dalam video yang kami tangkapan layar itu bahwa video itu ada suara Rismon yang menyatakan bahwa ada pejabat atau elit yang dibalik gerakan mempersoalkan ijazah Jokowi dan dia menyaksikan langsung penyerahan duit dari Pak JK ke Roy dan kawan-kawan. Nah, ini langkah serius karena dalam video itu juga penyampaian itu secara serius sehingga Pak JK mengambil keputusan bahwa ini harus disikapi secara serius juga. Selain Respon, di situ ada media, ada channel YouTube yang kami tangkap itu salah satu pemilik akun itu juga yang kami laporkan. Jadi bukan saja Bang Rismon yang kami terduga pelapor, tapi juga terlapor, tapi juga pemilik YouTube tersebut, Mbak. Bayangkan waktu ke press conference saudara Abdul sebagai kuasa hukum Pak JK itu menghubungkan dengan kata Solo di sana, ya. Seolah itu agak tendensius sebetulnya. Bahwasanya ya pemilik akun YouTube itu yang sekarang dipermasalahkan mau dilaporkan, tapi saya juga belum dapat kabar apakah itu diterima LP-nya itu gitu kan. Belum ada kabar saya dapat itu. Ya, berarti memang masih dikaji lah ya oleh pihak Barreskrim. Tapi yang jelas ini menurut saya ini sangat terburu-buru untuk itu. Sebaiknya ya kita sangat menghormati dengan Pak JK. Ya saya katakan satu daerah dengan Pak JK kan. Artinya begini, beliau ini ada tokoh bangsa untuk itu. Ya, alangkah baiknya kalau dia katakan dibuatlah somasi, minta klarifikasi kepada akun-akun yang disebut itu. Karena ada dikatakan juga di situ ya, ada dikatakan YouTuber Nusantara. Sedangkan yang akun-akun di situ itu tidak ada hubungan dengan YouTuber Nusantara. Nah ini mesti diklarifikasi untuk itu gitu loh. Ya karena ini kan mengacu ya dari pernyataan dari salah satu tersangka untuk itu gitu loh. Nah itu jangan dikait-kaitkan dengan itu. Saya katakan untuk itu. Dan yang kedua itu adalah saya katakan tadi ya harus buat ini dulu lah. Kita nggak usah genit-genit langsung lapor ya, sedikit-sedikit lapor gitu loh. Tapi dibuatlah katakanlah permintaan klarifikasi kepada mereka-mereka itu. Karena sebelum saya kemari pun saya sudah berdiskusi dengan Bang Jamada Girsang ya sebagai kuasa hukum dari Rismon Hasan Sianipar itu. Saya tanyakan, Bang Jamada, ini real yang dikatakan oleh Rismon ataukah ini adalah AI? Rekanku Andi, ini AI. Rismon tidak pernah mengatakan itu dan bajunya pun juga beda pada saat itu katanya. Ya, ini bisa dipertanggungjawabkan karena Rismon itu menurut ya Jamada ya. Apapun yang dikatakan dia harus ada persetujuan dari saya menurut Jamada Girsang katakan itu sebagai kuasa hukum untuk itu. Tidak melakukan itu dia bilang. Ya. Jadi intinya di sini ya janganlah kita memperkeruh lagi suasana yang sudah mulai agak kondusif ya. Ya, karena takutnya begini, ada suatu operasi gitu di sana untuk mengadu domba anak bangsa, sehingga terjadi kegaduhan dan kerusuhan gitu loh. Dengan memanfaatkan atensi publik terhadap kasus ijazah asli yang dituduh palsu ini.